Setelah sebelumnya Xiaoyan memberikan pil obat kepada Han Chong untuk membantunya menerobos ke tingkat Douang, sekelompok pasukan dari arah kota pun tiba-tiba muncul dan mendekati mereka. Pada awalnya Han Chong dan yang lain tampak waspada dan bersiap untuk bertarung. Namun ternyata itu bukanlah musuh dan merupakan anggota klan Han yang sudah menunggu kedatangan mereka. Salah seorang pemuda dari pasukan tersebut yang berumur sekitar 23 tahunan pun tampak mendekati konvoi untuk memastikan keadaan sang nona muda Han Shu. Berbeda saat melayani Xiaoyan sebelumnya, sikap Han Shu kini kembali dingin dan mengatakan kepada pemuda bernama Han Lin tersebut kalau kondisinya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Han Shu lalu menatap Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah dia berikan selama perjalanan. Dia berharap Xiaoyan bersedia tinggal lebih lama dan pergi bersamanya menuju kediaman klan Han. Melihat ekspresi Han Shu yang sangat berharap, Xiaoyan pun merasa tidak enak untuk menolak dan akhirnya bersedia untuk menetap sementara waktu. Namun dia menegaskan kalau Han Shu sebaiknya tidak terlalu mengharapkan bantuan darinya. Kecemburuan pun sontak menyebar di wajah Han Lin ketika melihat sikap Han Shu yang biasanya dingin tiba-tiba berubah menjadi lembut di hadapan pemuda tak dikenal itu. Dia lalu bertanya kepada Han Shu apakah pemuda tersebut adalah penjaga klan Han yang baru saja dia rekrut. Perkataan ini jelas membuat Han Shu merasa kesal dan meminta Han Lin agar bersikap sopan. Dikarenakan Xiaoyan bukanlah seorang penjaga melainkan tamu kehormatan yang dia undang atas nama klan Han. Wajah Han Lin pun tampak berubah begitu mendengar teguran yang dilontarkan oleh Han Shu. Dia lalu tertawa dingin dan berkata kalau Han Shu sepertinya sudah melakukan sebuah kesalahan. Menurut aturan klan, seorang tamu kehormatan setidaknya harus memiliki kekuatan setingkat Do Huang. Jadi tidak mungkin pemuda asing seperti Xiaoyan memiliki kualifikasi ini. Karena tidak ingin memperpanjang urusan dengan Han Lin, Han Shu pun memerintahkan para penjaga untuk segera membawa dua tetua klan Hong yang ditangkap oleh Xiaoyan sebelumnya, tepat ke hadapan Han Lin sebagai bukti kelayakannya. Han Lin jelas sangat terkejut ketika melihat dua sosok pria tua yang tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda hidup ataupun mati. Dia tidak bisa mempercayai kalau semua itu dilakukan oleh Xiaoyan. Sebagai anggota klan Han, Han Lin secara alami sangat mengenal tetua Hongmu dan juga Hong Li. Oleh karena itu dia sangat paham kalau kedua tetua tersebut menggabungkan kekuatan. Keduanya bisa dikatakan setara dengan seorang ahli bintang 6 Do Huang. Setelah mengetahui fakta ini, ekspresi Han Lin pun seketika menegang dan langsung memohon maaf kepada Xiaoyan atas sikapnya yang kurang sopan. Bagaimanapun jika para tetua di dalam klan sampai tahu dia mempermalukan tamu kehormatan dengan buruk, maka dia pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Singkat cerita, mereka semua pun bergegas kembali menuju kediaman klan Han. Karena sudah setuju untuk menetap, Xiaoyan pun hanya bisa ikut bersama Han Shu dan kelompoknya. Begitu memasuki wilayah kota, konvoi ini pun dipersilahkan masuk begitu saja oleh para penjaga tanpa ada pemeriksaan. Hal ini menandakan seberapa besar reputasi klan Han di kota Tianbei. Ukuran kota Tianbei sendiri tidak lebih kecil dari semua kota yang pernah Xiaoyan lihat di masa lalu. Sementara itu kediaman klan Han terletak di bagian selatan, sedangkan klan Hong terletak di bagian utara. Layaknya dua penguasa yang saling berhadapan. Tepat ketika mereka memasuki area kediaman klan Han, terlihat di sana ada beberapa kereta milik klan Hong yang sudah terparkir di halaman depan. Pemandangan ini jelas membuat Han Shu merasa tidak nyaman dan bergegas menuju aula untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tentu saja mereka tidak langsung menerobos masuk ke dalam aula pertemuan dan hanya mengintip dari jarak dekat. Di situ Xiaoyan pun tampak sedikit tercengang ketika melihat kalau kakak perempuan Han Shu ternyata adalah Han Yu, kakak senior Xiaoyan saat berada di Akademi Jianan kala itu. Xiaoyan pun masih teringat momen di mana dia diam-diam merebut core Quenxing body milik yang sedang dicari oleh kelompok Han Shu. Xiaoyan jelas merasa sedikit bersalah atas masalah ini. Namun begitu dia keluar dari dunia magma dan berniat meminta maaf, Han Shu ternyata sudah lulus dan pergi meninggalkan akademi. Siapa sangka fraksi pertama yang dia hubungi ketika berada di Central Plains adalah klan milik Han Shu. Sementara itu di sisi lain suasana di aula pertemuan tampak semakin menegang. Di antara para ahli dari klan Hong yang datang, terdapat seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun yang tidak lain adalah Hong Chen. Selang beberapa waktu sang ketua klan Han sekaligus ayah Han Yu dan juga Han Shu pun mulai bersuara dan mengatakan, Hong Chen, bukankah tindakanmu yang menerobos kediaman klan Han ini bisa dibilang sudah terlalu berlebihan?
Jangan berpikir bahwa kau dapat bertindak sesuka hati hanya karena kau adalah murid dari Pavilion Feng Lei. Hong Chen pun buru-buru menjawab kalau kedatangannya bukan untuk mencari masalah. Dia hanya ingin mendengar apakah klan Han sudah membuat keputusan atas lamaran yang diajukan kepada kedua putrinya itu. Ketua klan Han pun menegaskan kalau dia tidak akan menyetujui lamaran yang diajukan klan Hong itu. Meskipun klan Han tidak bisa dibandingkan dengan klan Hong, tetapi dia akan berjuang sekuat tenaga demi bisa melindungi kedua putrinya. Penolakan ini jelas membuat Hong Chen merasa cukup tersinggung. Dengan ekspresi sombong, dia lalu mengatakan kalau belum lama ini dia secara resmi diangkat menjadi murid halaman dalam di Pavilion Feng Lei. Ketua klan Han tentu memahami seberapa besar pengaruh Hong Chen setelah diterima menjadi murid inti di pavilion tersebut. Jika mereka sampai terlibat cekcok dengan klan Hong, maka bisa dipastikan pavilion tersebut akan turun tangan. Dengan penuh percaya diri, Hong Chen kemudian memberikan satu kesempatan kepada klan Han. Dalam 3 hari ke depan, dia akan menunggu di arena pertempuran kota Tianbei dan mempersilahkan generasi muda dari klan Han untuk datang menantangnya. Jika mereka berhasil menang, maka Hong Chen berjanji klan Hong tidak akan mengusik klan Han selama 10 tahun ke depan. Sebaliknya, jika perwakilan klan Han kalah, maka Han Yu dan juga Han Shu secara resmi akan menjadi miliknya. Meskipun kata-katanya terdengar arogan, tetapi semua orang tidak berani meremehkannya. Saat ini kekuatannya kemungkinan sudah mencapai bintang 7 Do Huang. Oleh sebab itu, para tetua klan Han tampak ragu generasi muda dari klannya mampu bersaing dengan orang jenius sepertinya. Setelah keheningan berlangsung cukup lama, Han Yu pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan kalau dia akan menerima tantangan tersebut. Karena sudah mendapat persetujuan, Han Chong pun tertawa puas dan bergegas pergi meninggalkan kediaman klan Han. Setelah kepergian Hong Chen, suasana di dalam aula pun kembali menegang. Bagaimanapun Han Yu sebenarnya sudah tahu kalau dia tidak memiliki peluang untuk bisa menang. Namun selain dirinya, tidak ada lagi generasi muda di kota Tianbei yang lebih menjanjikan. Di tengah pembicaraan ini, Han Shu pun tiba-tiba menyela dan mengatakan bahwa dia memiliki solusi sembari berjalan memasuki aula. Melihat kekhawatiran di wajah semua orang, Han Shu pun kemudian tersenyum dan segera memanggil Xiaoyan untuk masuk ke dalam aula. Semua orang jelas merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah sang nona muda benar-benar memiliki seorang kandidat yang sangat menjanjikan. Selang beberapa waktu, seorang pemuda berpakaian hitam pun perlahan berjalan memasuki aula pertemuan. Tatapannya seketika terhenti ke arah Han Yu dan berkata, "Senior Han Yu, sudah beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kabarmu baik-baik saja." Han Yu yang awalnya merasa bingung pun perlahan mulai menyadari kalau pemuda asing yang muncul secara tiba-tiba itu ternyata adalah Xiaoyan. Melihat kedua orang ini tampak saling mengenal, Han Yu pun merasa tak percaya dan bertanya kepada sang kakak maksud dari semua ini. Han Yu pun lantas tersenyum manis dan memberitahu kalau Xiaoyan adalah murid Akademi Jianan sama sepertinya. Begitu mendengar informasi ini, sang ketua klan yaitu Han Chi pun yakin kalau Xiaoyan pasti memiliki bakat yang luar biasa. Mengingat para murid yang diterima Akademi Jianan haruslah seorang jenius yang tak tertandingi. Han Yu pun membenarkan hal itu dan memberitahu ayahnya kalau saat itu Xiaoyan berani menantang seorang ahli Do Huang ketika kekuatannya masih berada di tingkat Dadoushi. Bahkan hanya dalam waktu 1 tahun, Xiaoyan juga berhasil masuk dalam daftar 3 besar di peringkat kuat Akademi Dalam. Setelah mendengar cerita ini, Han Chi dan yang lain pun semakin terpukau dengan kehebatan Xiaoyan. Di samping itu, Han Chi selaku ketua klan Han juga mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan konvoi yang dipimpin oleh Han Shu sebelumnya. Singkat cerita, Han Chi kemudian menceritakan segala permasalahan yang baru saja menimpa klan Han miliknya. Dengan identitas Hong Chen sebagai murid inti Pavilion Feng Lei, jelas fraksi besar ini pasti akan condong kepada klan Hong jika sampai terjadi pertempuran. Pada dasarnya, Pavilion Feng Lei memiliki 4 cabang yang terletak di bagian timur, barat, selatan, dan utara. Meskipun Hong Chen sejatinya hanyalah murid inti dari cabang utara, tetapi klan Han tetap tidak bisa menganggapnya sebelah mata. Dan masalah utamanya adalah tidak ada seorang pun generasi muda dari klan Han maupun seluruh kota Tianbei yang bisa menandingi kultivasi Hong Chen. Bahkan Han Yu selaku jenius utama klan Han baru menerobos tingkat Do Huang belum lama ini. Oleh karena itu, klan Han sedikit ragu mereka bisa menang dalam tantangan tersebut. Tentu saja Han Yu yakin semua permasalahan ini bisa saja teratasi selama Xiaoyan bersedia mengulurkan tangan. Selang beberapa waktu, Han Yu lantas mendekati Xiaoyan dan berbisik padanya, "Xiaoyan, masalah ini sangatlah penting bagi klanku. Aku harap kau tidak keberatan untuk membantu kami."
Dengan begitu, aku mungkin akan melupakan tindakanmu di masa lalu yang secara diam-diam mengambil core quenching body milk. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah menjadi malu ketika mendengar perkataan ini. Dia tak menyangka kalau senior Han Yu sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Karena merasa tidak enak, Xiaoyan pun akhirnya bersedia mewakili klan Han dalam tantangan tersebut. Di samping itu, Han Qi tampaknya masih ragu dengan kemampuan Xiaoyan. Meskipun dia berhasil menangkap Hong Mu dan juga Hong Li hidup-hidup, tetapi semua itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan Hong Chen. Dengan banyaknya teknik do tingkat atas yang dia miliki, Han Qi khawatir Xiaoyan akan menderita luka serius jika sampai bertarung dengannya. Keraguan ini jelas membuat Han Yu dan juga Han Shu merasa cukup kecewa dengan perkataan ayahnya itu. Bagaimanapun mereka berdua sangat yakin kalau Xiaoyan pasti mampu mengalahkan Hong Chen dengan kekuatannya. Untuk menghilangkan keraguan di hati setiap orang, seorang lelaki parubaya bernama Han Tian pun perlahan maju dan mengatakan, selama Xiaoyan bisa bertahan dalam 10 pertukaran tanpa kalah, maka klan Han dengan senang hati akan memperbolehkan Xiaoyan maju sebagai perwakilan. Lelaki ini adalah paman kedua dari Han Yu serta Han Shu dan merupakan seorang ahli bintang 8 Do Huang. Xiaoyan pun lantas tertawa lembut sembari melangkah maju dan mengatakan, jika tetua Han Tian berhasil memukulku sekali saja dalam 10 pertukaran, maka aku akan langsung mundur dalam masalah ini. Seisi aula pun seketika gempar ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan cukup tinggi, namun Han Tian adalah ahli Do Huang sejati. Berbeda dengan anggota lain, Han Qi justru merasa senang. Jika Xiaoyan memang seorang jenius di Akademi Jianan, maka sudah seharusnya dia merasa percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan tidak akan ciut sekuat apapun lawan yang dia hadapi. Singkat cerita, Han Tian pun perlahan maju sambil mengerahkan energi Doqi yang terus melonjak ke segala arah. Pada dasarnya, Han Tian sendiri melatih teknik Do Afinitas Angin. Oleh karena itu, dia sangat yakin dengan kecepatan yang dia miliki. Begitu pengetesan dimulai, Han Tian pun langsung menggunakan salah satu teknik do andalannya bernama 9 belokan langkah angin. Dalam sekejap dia pun melesat dan mencoba menyerang Xiaoyan dengan berbagai serangan yang tercipta dari afinitas angin. Namun setelah menyaksikan kalau Xiaoyan mampu menghindar dengan sangat mudah, Han Tian pun sadar kalau Xiaoyan memiliki persepsi yang sangat tajam. Oleh sebab itu dia pun segera mengaktifkan gerakan kedua dan ketiga untuk bisa mengenai Xiaoyan. Meskipun gerakan yang ditunjukkan Han Tian sangatlah sulit untuk dilihat apalagi dibaca oleh ahli biasa, namun di hadapan persepsi spiritual Xiaoyan semua itu dapat dilihat secara jelas. Seiring berjalannya waktu, pertarungan tersebut pun perlahan menjadi semakin intens. Selain itu, kecepatan Han Tian juga terus meningkat mengikuti gerakan yang dia keluarkan. Bahkan saking cepatnya beberapa ahli pun sampai tidak bisa mengikuti pergerakannya. Meskipun begitu, Xiaoyan masih terlihat santai dan hanya melakukan gerakan-gerakan kecil untuk bisa menghindar. Pertunjukan ini secara alami membuat Han Yu tersenyum. Tampaknya selama beberapa tahun ini kekuatan Xiaoyan benar-benar telah mengalami peningkatan besar. Di saat yang bersamaan, Han Tian pun akhirnya mengeluarkan gerakan terakhir dari teknik 9 belokan langkah angin. Dalam sekejap, afinitas angin di sekitar tubuhnya pun menjadi lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Tidak sampai di situ, aura megah ini kemudian berubah menjadi 9 tebasan Doqi yang melesat dengan kecepatan tinggi, tepat ke arah Xiaoyan berada. Pada awalnya Xiaoyan berhasil menghindari semua serangan itu dengan sempurna. Namun siapa sangka 9 tebasan itu tiba-tiba berbalik dan langsung mengepung Xiaoyan dari segala arah layaknya sebuah cincin. Tepat ketika serangan ini akan menyentuh Xiaoyan, Han Qi pun tiba-tiba berteriak dan meminta mereka berdua agar segera menghentikan pertarungan. Tentu saja semua ini dilakukan bukan tanpa alasan. Selama pertarungan, Han Qi samar-samar dapat melihat kalau Xiaoyan menggunakan kekuatan spasial atau kekuatan ruang. Dia lalu bertanya kepada Xiaoyan apakah dia adalah seorang elit Douzong. Dengan kekuatan Han Qi yang sudah mencapai setengah langkah menuju Douzong, dia jelas sangat sensitif akan hal-hal semacam ini. Dia yakin teknik yang digunakan Xiaoyan saat menghindari serangan Han Tian sebelumnya jelas mengandung kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan para elit Douzong. Xiaoyan pun sontak menggelengkan kepalanya dan menjawab kalau dia masih belum mencapai tingkatan itu. Sedangkan kekuatan spasial yang dia tunjukkan adalah sesuatu yang tidak sengaja dia dapatkan saat dalam perjalanan menuju Central Plains. Meskipun begitu, Han Qi dan yang lain tetap menganggap kalau itu merupakan bagian dari kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun kekuatan spasial sangatlah unik dan menandakan kalau orang tersebut memiliki potensi tinggi untuk mencapai tingkat Douzong.
Dengan ini semua orang pun secara resmi menyetujui Xiaoyan sebagai perwakilan mereka. Dalam hal ini Xiaoyan pun hanya bisa tertawa pahit dan berjanji kalau dia pasti akan melakukan yang terbaik. Oke, sampai di sini dulu spoiler pembahasan PTTH Season 5 episode 91 part 2-nya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semangat buat kalian yang menjalankan ibadah puasa and see you next time.